lingkaran, dan segitiga. Karena dia bentuknya gini ya. Ya, Nah, sebenarnya benar. Tapi kalau misalnya benar, berarti kalau berarti dia segitiganya di apa ini? Diputar gitu ya, mengelilingi lingkarannya ya. ya, selimutnya. Ya, benar-benar. Terus kalau kubus, lanjut nih, kubus yang warna apa? Terus yang biru. Ya. Nah, kalau kubus nih dari bangun datar apa kira-kira? Persegi. Ya, persegi aja ya, karena semuanya sama ya. Ya, Oke. Terus kalau limas, terus yang tua. ya ungu ya. Limas itu gabungan dari apa? Persegi panjang sama ini. Sama segitiga ya? Ya, Oke. Terus kalau tabung, dia merupakan gabungan dari apa? persegi panjang sama lingkaran. Tuh. Satu lagi nih, balok, balok. Persegi panjang. Dan Persegi, persegi panjang dan persegi. ya betul. Persegi panjang persegi ya. Jadi dia punya dua persegi buat tutup sama alasnya dan persegi panjang di sekelilingnya. Ya, betul semua. Lagi? Atau mau lagi? Atau kita lanjut ke soal yang kemarin? Terserah. Oke. Ini deh, satu lagi deh. Nah, ini nih. Tadi kan kita udah tahu ya bangun-bangunnya. Sekarang kita mau tahu volumenya. Nih, kalau volumenya itu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, ini bangun apa? Tahu nggak? Limas. Limas. Kita coba ya. Ya, Oke, betul. Terus, kalau misalkan nih, volumenya 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3, itu buat volume bangun apa? bola. Coba ya. Betul. Betul, betul. Begini, kalau 1/3 dikali pi dikali R kuadrat, terus ada dikali tinggi. Ini buat volume apa? Berarti kalau dia ada Tabung. di R kuadrat, berarti dia otomatis punya lingkaran ya? Hmm, Berarti yang punya lingkaran antara tabung dan kerucut. Coba ya, tabung ya? tabungnya. Kurang tepat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti aku kasih tahu. Nah, terus ini nih. Kalau volumenya luas alas dikali sama tinggi, itu bangun apa? Prisma. Tuh. Nah, ini nih. Kalau ada pi R kuadrat dikali sama T, itu volume bangun Tabung. tabung. Berarti yang tadi ada 1/3-nya volume apa nih? Kerucut. Kerucut. Nah, kenapa dia volume kerucut? Karena dia ini ya, ada tingginya ya dari segitiga ya yang ini ya. Betul. Ya, betul ya. Nah, sekarang udah siap belajar belum? Ya, Ya udah ya. Kita
kita lanjutin ke materi terakhir kemarin. Nah, udah kelihatan? Udah. Oke. Nah, kemarin kan kita baru belajarnya itu balok dan kubus ya. Sekarang ini ada bangun baru nih, kerucut. Ini kita baca dulu ya. Sini soalnya dua kerucut yang sebangun memiliki perbandingan panjang sisi bersesuaian yaitu 2:3. Pertanyaannya, berapa perbandingan volume kerucut besar dan kerucut kecil? Volume kerucut besar dan kerucut kecil. Nah, berarti di sini eh, kita tulis dulu nih yang diketahui. Tadi kan kerucut kecil dibanding sama kerucut besar, perbandingannya itu 2:3 ya. Nah, yang ditanya adalah perbandingan volume kerucut kecil dan kerucut besar. Berarti kita harus tahu dulu nih, volume kerucut itu apa sih rumusnya? Tadi nih volume kerucut. Berapa? 1/3 1/3 dikali kali luas alasnya ya. V Pi kali R tambah 2 kali dikali sama tinggi ya. P. Nah, oke. Udah nih, karena kita udah tahu Hmm. rumusnya, kita bisa selesai nih. Jadi cara penyelesaiannya itu kita tulis di sini ya. Volume kerucut kecil dibanding sama volume kerucut besar. Kita karena di sini kan gak ada informasi ya. Dia itu berapa jari-jarinya dan dia itu berapa tingginya yang gak ada ya. Kita cuma tahu perbandingannya. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan yang diketahui itu. Nah, jadi kita tulis dulu nih. Berarti 1/3 pi r kuadrat T berbanding sama 1/3 pi r kuadrat T. Nah, di sini kan ada yang sama ya. 1/3 pi dikerucut kecil sama 1/3 pi dikerucut besar. Nah, karena dia sama, ini kita bisa eliminasi. Jadi kita bisa langsung kita coret aja. Sampai sini masih paham? Hmm. Nah, terus karena dia merupakan sebangun yang tadi ini merupakan sebangun, maka untuk R dan T-nya kita langsung masukkan perbandingannya saja. Berarti R-nya R-nya itu berapa buat yang kerucut kecil? 2. 2 ya. 2 kuadrat dikali sama T-nya berarti 2 juga ya? Hmm. 2 berbanding untuk yang besar berarti 3. 3 kuadrat dikali sama 3. 3. Nah, berarti berapa nih? 2 kuadrat adalah 4. 4. Dikali sama 2, 8. 8. Berbanding 3 27. kuadrat, ya 27. Nah, berarti perbandingannya itu antara volume kerucut kecil dan besar adalah 8 berbanding 27. Dari sini paham? Paham. Nah, sebenarnya aku kan karena ini buat Olimpiade ya, biar waktunya itu cepet nih. Ini ada triknya nih. Ini apa sih trik ini? Nih, caranya itu nih, misalkan nih, Vanessa nih, soalnya itu mengenai perbandingan panjang. Misalkan soalnya itu yang ditanya itu perbandingan panjang.
Berarti kita kalau perbandingan panjang itu kita tidak perlu mempangkatkan. Berarti pangkatnya itu adalah satu. Pangkat satu. Jadi kalau ditanya nanti perbandingan panjang, langsung aja 2 pangkat 1. Gitu. Untuk yang kerucut kecil. Berarti kalau untuk kerucut besar, 3 pangkat 2. 3 pangkat 1. Seperti itu. Terus kalau misalkan nih, nanti dia itu eh, bukan bangun ruang, tapi bangun datar. Berarti kan perbandingan luas ya, biasanya. Perbandingan luas. Kalau yang ditanya perbandingan luas, kita tinggal mempangkatkan perbandingannya dengan pangkat 2. Terus kalau misalkan yang ditanya perbandingan volume, kita bisa mempangkatkan perbandingan itu dengan pangkat 3. Nah, kalau gini kan ini ya bisa jadi lebih cepat ya cara menjawabnya. Oke. Ini mungkin bisa dihafal ya. Berarti ini masih muda ya? Kayak bisa dihafal lumayan. ya. Apa nggak apa. Masih ada deh nanti soalnya. Nah, bener ya, 8 berbanding 27. Nah, ini nih, sekarang nih, soal selanjutnya. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi balok itu 1:5 banding 2. Jika luas permukaannya itu adalah 9.826, tentukan volume balok. Nah, kalau kayak gini, kita tidak bisa menggunakan rumus yang tadi karena dia nggak ada informasi perbandingan sebanding. Paham? Oke. Berarti untuk mengerjakan ini, kita ini dulu ya. Kita gambar dulu deh baloknya deh. Baloknya, gambar. Nah, tadi panjangnya itu perbandingannya 1, lebarnya itu 5 dan tingginya itu 2 ya. Dengan luas permukaan si balok yaitu 9.826. Nah, kita harus tahu dulu nih lu rumus luas permukaan balok. Apa nih rumusnya luas permukaan balok? Plus Luas permukaan balok. Tahu nggak? dua kali 2 dikali kali panjang lebar kali lebar L ditambah sama panjang dikali enam kali tinggi ditambah sama. lebar lebar Ya. sama tinggi. Nah, betul. Sama dengan 9.826. Nah, ini kan kita cuma tahu ya perbandingannya. Berarti kita permisalin ya di sini. Misal, sisi adalah sisi sama dengan X. Di sini bisa dipahami. Nah, berarti kita tinggal masukkan ya. Berarti 2 buka kurung untuk panjangnya jadi berapa? Untuk panjangnya berarti 1 dikali X ya. X Dengan X. Untuk lebarnya berarti 5X 5X. Ditambah sama X X dikali kali 2X 2X ditambah lebarnya 5X 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 kali 2X 2X. Nah, akan sama dengan 9.826. Nah, ini berarti tinggal kita selesaiin aja ya. 2
buka kurung 5x dikali 5x sama dengan 5x kali x 5x. pangkat 2. Oke, ditambah sama Dua x 2x pangkat pangkat 2. 2 ditambah 10 10. x pangkat 2. Oke, akan sama dengan 9.826. Nah, karena ini kan pangkatnya sama ya, sama-sama pangkat 2 ya. Berarti kita tinggal langsung menjumlahkannya bisa ya? Berarti 2 buka kurung 5 ditambah 2 7 ditambah 10 17 ya. 17 x pangkat 2. Oke, sama dengan 9.000. 9.826. 2 dikali 17x kuadrat sama dengan 34 x 34x kuadrat. Akan sama dengan 9.826. Berarti x kuadrat akan sama dengan 9.826 dibagi 34. Itu hasilnya berapa nih? Hasilnya adalah 2. 289. Betul. Berarti X-nya tinggal diakarin ya. X sama dengan akar dari 289 sama dengan yang belakangnya. Eh, 17. Betul, 17 ya. Nah, berarti kita udah tahu nih si X-nya 17. Berarti untuk panjangnya, panjang tadi kan ya, panjang sama dengan X ya. Berarti sama dengan 17. Untuk lebarnya sama dengan 5x sama dengan 17 dikali 5. Jadi, 85. tuh. Dan untuk tinggi, 34. tinggi sama dengan 2x sama dengan 2 dikali 3. 17 sama dengan 34. Nah, udah tahu panjang, lebar, dan tinggi, kita baru bisa mencari volumenya ya. Di sini deh untuk maka volume balok sama dengan panjang dikali 17. lebar dikali tinggi akan sama dengan 17 kali 85 kali 34. dikali 34. Hasilnya adalah apa nih? 49.130 sentimeter kubik. Gitu. Nah, sebenarnya nih aku ada cara lagi nih. Ini kan perkaliannya banyak ya, agak susah ya kalau misalnya menghitungnya terlalu banyak. Jadi kita bisa pakai cara ini nih. Misalkan sini, jadi volume balok itu sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Tadi panjangnya adalah X dikali sama lebarnya 5x dikali sama tingginya 2x akan sama dengan 10x X pangkat 3 3. ya. Nah, kita tinggal mensubstitusikan si nilai X-nya. Berarti tinggal mensubstitusikan nilai X-nya. Berarti akan sama dengan 10 dikali 17 pangkat 3. Seperti itu. Ini kan berarti tidak terlalu banyak ya kita menghitungnya ya. Dibanding
dengan 17 dikali 85 dikali 34. Jadi hasilnya akan sama, yaitu 49.130. Untuk soal yang kedua, ada yang ingin ditanya? Bisa dilanjut ya? Bener ya? Ini lagi nih, sebuah papan berbentuknya persegi panjang nih. Kita gambar dulu deh di sini. Persegi panjang. Nah, memiliki ukuran 1,2 meter dikali sama 75 cm. Berarti untuk panjangnya itu adalah 1,2 meter dikali sama lebarnya 75 cm. Yang ditanya adalah tentukan luas papan dalam satuan sentimeter. Nah, ini kan satuannya nggak sama ya. Yang ditanyakan dalam satuan sentimeter. Nah, karena si panjangnya adalah panjangnya sama dengan 1,2 meter, berarti kita harus mengubah meter ke sentimeter ya. Eh, Ya, 120. oke. Berarti untuk meter ke meter berarti ini ya, turun 2 ya. Nah, ini aku ada nih. Kita tulis dulu ya. Berarti km. Bawahnya km, hm. Bawahnya lagi jam. Bawahnya lagi meter. Bawahnya lagi sentimeter. Bener apa salah nih? Desimeter. Ya, betul. Desimeter. Terus bawahnya lagi sentimeter. Bawahnya lagi milimeter. Vanessa udah hafal belum nih untuk konvensi satuan? Apa? Ya, berarti udah hafal ya. Berarti ini meter, turun ke senti. Berarti turunnya 1, 2. Berarti kalau turun 2 itu dikali sama 100 ya. Berarti untuk Ya. konversinya 1,2 dikali 100 akan sama dengan 120 cm. Nah, berarti panjangnya 120 cm. Dan kita tadi ditanyanya luas ya. Berarti luas sama dengan panjang dikali lebar. Tinggal dimasukin deh. Panjangnya 120, untuk lebarnya 75. Nah, apa nih hasilnya nih? Hmm, sem- 9.000. 9.000 centimeter lebih. Berarti gampang ya ini ya. Ya. Vanessa, cara ngapalin ininya gimana nih? Tabel ini. Ini dihafal. Gimana nih para ngapalinnya? Aku aku punya trik tahu. Kalau Vanessa triknya apa nih buat ngapalinnya? Juga ada dihafal biasa. Oke. Kalau aku ada nih. Kamu mau tahu nggak? Hmm. Lucu lah ini. Nih, cara ngapalin aku nih. KH, Ji, Dam, Dam, makan, donat, campur,
minyak. Jadi KH itu untuk KM, Hj-nya untuk HM, damnya untuk dam, makannya untuk M, donatnya untuk DM, campurnya untuk CM, dan minyaknya untuk MM. Aku hafalinnya kayak gini. Aku nggak bisa hafalin langsung. Berarti kamu keren. Bisa dilanjut? Atau ada yang mau ditanya tentang soal nomor 12? Enggak. Ya lanjut ya. Nah bener ya, 9.000 cm kubik. Nah ini nih. Ini soalnya kita harus pakai gambar deh. Sini untuk soal selanjutnya, tim A mengikuti estafet 4 dikali 100 meter dengan kecepatan keempat pelarinya berturut-turut yaitu 10, 10, 15, dan 25 meter per menit. Tentukan total waktu tempuh tim A. Nah, berarti di sini ini ya, berarti empatnya itu sebagai pelarinya dan satu pelari itu akan menempuh jarak 100 meter. Ini jarak per satu pelari. Oke, di sini kita gambar dulu aja ya, mungkin ya. Di sini misalkan ada pelari A, pelari B, pelari C, dan pelari D. Terus dia estafet nih, A ke B, terus B kasih ke C, C kasih ke D. Nah, untuk kecepatannya, pelari A ini kecepatannya 10. 10. Pelari B 10 juga. Pelari C 15. Pelari D 25. Nah, berarti yang paling cepat itu kan pelari A dan B ya, yang paling kecil. Ya. Nah, yang ditanyakan total waktu tempuh. Nah, di sini aku juga ada nih, rumus baru nih. Berarti karena yang ditanyanya waktu itu akan sama dengan jarak Dari kecepatan kecepatan. Nah, kita bisa tulis gini ya, jarak, waktu, Jokowi. kecepatan. Berarti kalau untuk nyari jarak nih, rumusnya apa? Waktu kali kecepatan. Waktu dikali kecepatan. Kalau untuk cari kecepatan, itu rumusnya Jarak waktu. tuh, jarak bagi waktu. Nah, karena dia estafet dan yang ditanya adalah total, berarti untuk waktu akan sama dengan jarak per kecepatan pelari A ditambah sama jarak per kecepatan pelari B ditambah sama jarak per kecepatan pelari C ditambah lagi dengan jarak per kecepatan pelari D. Oke. Berarti langsung kita masukin aja ya. Akan Ya, sama dengan jaraknya. Tadi sama ya jaraknya semua ya, 100 ya. ya. Berarti 100 per kecepatan pelari A 10 10 ditambah sama 100 per per 10 10 ditambah lagi sama 100 per per 15 15 ditambah lagi sama 100 per 25 25. Oke, lalu 100 per 10 10 10 ditambah 10 10 ditambah
100 dibagi 15 itu kita perkecil aja ya. Jadi, berapa nih kalau aku maunya pakai pecahan? Berarti sama-sama dibagi dua 5 ya? puluh per 20 tiga, per 3 ditambah sama 4, 4. Oke, lanjut. Berarti 24 tambah du- 23, dua- 20 per 3 pecahan campurannya berapa nih? 6, 2/3, 6, 2 per 3. Oke, berarti akan sama dengan 30, 2/3. 22 per 3. Nah, ini kan dalam menit ya? Ya, Menit. Kita konversi lagi nih. Berarti 2 per 3 menit itu berapa? 2 per 3 menit itu berapa detik sih? Berarti kan ini ya, 1 menit 2/60, akan sama dengan 60 detik ya. ya, Berarti 2 per 3 dikali sama 60 ya. 60, Akan sama dengan, 40. oke, 40 detik. Nah, berarti untuk totalnya adalah 30 menit 40 detik. Oke. Untuk soal nomor 13, ada yang ditanya? Enggak. Terus lanjut ya. Nah, betul ya. Nah, ini nih. Ada lagi nih. Kita baca ya soalnya ya. Sebuah bak air berkapasitas 120 liter diisi oleh 2 selang. Ya, kita gambar dulu deh di sini deh. Ada bak air nih. Kapasitasnya 120 liter. Dia diisi oleh 2 selang. Ini selang yang pertama, ini selang yang kedua. Oke. Nah, selang pertama itu mengisi sebanyak 20 liter per menit dan selang kedua mengisi sebanyak 25 liter per menit. Berarti di sini aku kasih apa ya? Selang satu sama dengan 20 liter per menit. Sedangkan selang dua sama dengan 25 liter per menit. Berapa waktu paling sedikit agar bak terisi penuh? Nah, gimana nih kira-kira? Ini ya. Nah, untuk langkah pertama mengerjakan soal ini, yang pertama kita hitung ini ya, hitung totalnya ya. Hitung total dari selang satu ditambah sama selang dua. Ini nih totalnya. Berarti berapa nih? 50 liter per menit. 4 liter per dari selang satu dan selang dua. Nah, sama ya. Berarti karena ditanyanya waktu, sama ya pakai rumus yang tadi ya. Waktu sama dengan volume total ya. Volume Volume total dibagi dengan si si kapasitasnya ya, dibagi dengan waktunya ya. Jadi dengan kecepatannya ya. Tadi kan kalau yang soal sebelumnya dia itu jarak.
Sedangkan jarak karena soalnya pelari. Sedangkan soal yang ini dia itu bak air. Berarti kita ngomonginnya volume ya. Berarti sama Ya, aja. Berarti untuk waktunya akan sama dengan volumenya tadi 120 dibagi sama kecepatan totalnya plus 5. 25. Akan sama dengan 2,6. berapa nih? Coba jadiin ini dulu deh. Jadiin pecahan biasa. Sama-sama dibagi berapa nih? 5. 5. Oke, kalau dibagi 5 jadinya yang atas 24 24, yang bawah per 9. 9. Bisa Bagi diperkecil lagi nggak 3. nih? Dibagi? 3. Bagi 3. Jadi 8 per 3. 8 per 3. Nah, 8 per 3 itu berapa nih pecahan campurannya? 2. 2. 2 per 3. Ya, betul. 2 per 3 menit ya berarti ya? Menit. Sampai sini boleh. Kalau misalnya aku mau ngubah ke detik nih, 2 per 3 tadi gimana nih? 2 menit. 2 menit. 6. 2 menit 40 detik. Betul. Untuk soal ini masih mudah, apa ada yang mau ditanya? Enggak ada. Oke, lanjut ya. Nah, betul ya, 2 menit 40 detik. Nah, di sini aku ada latihan nih dari yang kemarin nih. Yo, coba deh, Vanessa ini deh, coret-coret layarnya. Aku mau lihat nih cara ngerjainnya gimana nih, sama kayak kemarin. Aku kasih waktu, mau nggak? Hah? Oke, aku kasih waktu ya, 1 menit ya. Bisa nggak nih 1 menit jawabnya? Ayo, berapa nih sisi yang nggak ini, yang nggak berimpitan? Nah, betul 2, 3, 4, 5, 4, 5, 2. Hmm, eh, Ayo ya, berapa detik lagi nih? Betul. Ya, kayak kemarin ya, tinggal kita hitung yang nggak berhimpitan. Yang berhimpitan kita coret. Kita coret. Oke. Lanjut ya. ya. Nah, Oke. Nih, lanjut nih. Ini nih. Ini mau Vanessa coret-coret lagi atau mau aku bantuin? langsung. Oke, ini ya, aku bantuin dari sini deh. Aku gambar dulu deh ininya. Bangun gabungan terdiri atas persegi panjang dan segitiga siku-siku. Berarti gini ya, persegi panjang. Oke, persegi panjang dan segitiga siku-siku. Berarti segitiga siku-siku Di di atasnya atas ya. Kan dia bilang, boleh aku taruh sini? bisa.
Nah, segi panjang dengan panjang 16 yang 9. Segitiga siku-siku dengan alasnya 16. Oh, berarti karena segitiga siku-siku alasnya 16 dan tingginya 6. Berarti salah ya bentuk segitiganya ya. Berarti segitiganya di mana nih? Kalau Di alasnya 16. atasnya. Nah, betul di atasnya ya. Oke. Tiga siku-siku. Berarti seperti ini. Nah, gitu. Alasnya 16, tingginya 6. Tentukan luas gabungan. Ya, luas segitiga. Alas kali tinggi dibagi 2. Eh, 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 Hmm. Terus 9, 2. Betul. Betul ya? Lanjut ya berarti ya? Oke. Nah, betul nih 192. Nah, untuk ini nih, yang kemarin, balok nih balok. Aku gambar dulu deh di sini deh. Balok berukuran 7 kali 5 kali 4 kubus satuan. Dicat di seluruh permukaannya. Setelah dibongkar, berapa banyak kubus kecil yang tidak terkena cat sama sekali. Ya, kemarin ya, ada balok. Nah, ukurannya 7 satuan, 5 satuan, sama 4 satuan. Terus disusunkan atas kubus-kubus ya, berarti isinya kubus nih. Sini ada kubus. Kubus nih kubus. Di dalam baloknya ada kubus. Terus lagi dia kubus lagi. Nah, gitu. Kubus lagi sampai sini. Nah, berapa banyak kubus kecil yang tidak terkena cat? Ayo, kemarin gimana nih cara kita ngerjainnya? itu Dikurang, dikurang kurang 2 ya? eh Ini ya, kurang dua. kan yang tidak terkena cat kan bagian yang ini ya? Bagian yang ini ya? Hmm, Satu, dan yang belakang. Benar? Benar ya? benar. Nah, berarti Iya. tinggal kita kurangi 2 ya. Kemarin caranya seperti ini ya. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Terus 5 dikurang 2 sama dengan 3. Tiga Terus 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, dua. untuk berapa banyak kubusnya, berarti kita tinggal mengalikannya ke semuanya. Berarti, Nah, 30. nah betul, 30. Berarti 30 kubus yang tidak terkena cat sama sekali. Sampai sini paham? Nah, Nah, ini nih, hintnya di sini nih. Kalau misalkan ada di sini tulisannya tidak terkena cat, maka yang kita lakukan itu tinggal mengurangi dengan 2 ya. Tinggal mengurangi dengan 2 yang terkena cat. 2 yang tidak terkena cat, yaitu bagian sisi
sisi kanan atau sisi Oh, samping, tiga gitu. dan sisi belakang ya. Hmm, Belakang gitu. Untuk hmm. nomor, untuk latihan 3 ada yang ingin ditanya? Oke. Bisa kita lanjut? Kalau kalau yang ditanya yang terkena cat, Nah, kalau yang terkena cat berarti apa? Nih, kemarin aku bawa nih, balok nih, contoh nih. Ini ya, balok ya. Berarti kan yang terkena cat, ini ya, yang depan ini ya, hmm, terkena cat semuanya itu yang bagian sisi depan. Kalau yang nah, misalkan sisi yang kena 3 sisi adalah sisi titik ini ya, titik sudut ya ya. Terus kalau misalkan yang dua berarti yang ada di sini. Nggak kelihatan. Yang ada di sini ya, yang di bawah sini. Bisa terbayang atau tidak? bisa Oke, seperti itu. Bisa kita lanjut? bisa. Oke. Nah, benar ya, 30. Nah, nih, kurangi setiap ukuran dengan 2 karena lapisan luar dan sisinya di kedua sisinya terkena cat. Gitu. Nah, Hmm, ini nih. Tadi nih, yang tadi nih aku kasih cheat sheet juga nih. Ada 2 balok sebangun dengan perbandingannya 3:4. Jika luas permukaannya, jika luas permukaan si balok kecil itu adalah 216, tentukan luas permukaan balok besar. Ya, sama kayak tadi ya. Kita cari tahu dulu nih. Kita tulis deh di sini deh. Luas permukaan balok kecil dibanding sama luas permukaan balok besar. Tadi luas tiga permukaan balok kecil manfaat 3:4. Nah, ayo tadi karena ini luas, berarti kita pangkatin berapa nih? dua Oke, berarti langsung aja ya. 3/2 berbanding sama 4/2. empat Jadi 9,12 9:16. Oke. pangkat Nah, karena di sini kan kita nggak tahu ya si berapa sih si balok kecil. Berarti kita bisa pakai perbandingan ya. dua Berarti di sini ya kita tulisnya luas permukaan balok kecil per luas permukaan balok besar akan sama dengan perbandingannya ya. 9 berbanding banding 11 16. Tadi luas permukaan yang kecil itu 211 ya per luas permukaan balok besar akan sama dengan 9/16. Berarti luas permukaan balok besar akan sama dengan 16 dikali 16 dibagi 9 9. Oke. Apa nih? Kita hitung ya. Kita bagi deh dengan 3. Bawah kita bagi 3. tiga 3. Yang 216 kita bagi 3. 2 Bagi 2. Bisa kita bagi 3 lagi. bisa Jadi bawahnya habis, atasnya itu bagi tiga 2, 24 24. Berarti tinggal 24 dikali 16. Akan sama dengan apa nih? 384 Tuh, 384. Dari sini paham? Nah, benar ya? Nah, ini nih.
Untuk soal latihan kelima nih. Tulis dulu ya. Seorang siswa menaiki tangga setinggi 3 meter. Berarti ada tangga ya. Ini aku gambar deh. Ada tangga nih. Dia itu tingginya 3 meter. Nah, dengan kecepatan 2 meter per menit. Berarti kalau misalkan dia naik, itu kecepatannya sama dengan 2 meter per menit. Oke. Terus meluncurlah kabel dengan kecepatan 15 kilometer per jam. Lalu menuruni tangga dengan kecepatan 3 meter per menit. Berarti di sini ada pernyataan lagi ya. Kalau misalkan turun, itu kecepatannya menjadi 3 meter per menit. Oke. Nah, jika total waktu perjalanannya adalah 5 menit, tentukan panjang kabel dalam meter. Nah, berarti 5 menit ini waktu untuk naik dan untuk turun ya. Mm-mm. Oke, berarti di sini deh kita tulis deh total waktunya akan sama dengan 5 menit. Nah, berarti ini cara pengerjaannya seperti ini nih. Berarti itu cara pengerjaannya harus tahu dulu nih waktu naik dan turun tangga. Waktu naik dan turun tangga. Sama ya, berarti kan untuk waktu tadi jarak per Kecepatan jalan. Nah, jaraknya tadi berapa? Karena dia tingginya 3 meter, berarti jaraknya adalah 3. Kecepatannya dua, dua, nih. Kecepatnya berapa nih? dua, 2 ya, 2 untuk naik ya. 2. Berarti waktu untuk naik adalah 1,5 lima, menit. Ini waktu naik, WND, waktu naik. Untuk waktu turunnya berarti sama dengan 3 eh, per tiga per tiga. 3 sama dengan 1 menit. Oh, Nah, berarti total waktu untuk naik dan turunnya adalah 2,5 menit. 2,5 menit. Oke. Udah tahu ya waktunya ya? Nah, di sini kan yang ditanya, di sini juga ada ini, ada kabel dengan kecepatannya itu 15 kilometer per jam meluncur. Berarti kita harus cari dulu nih, si waktu kabel untuk meluncur. Nah, berarti dari total waktu 5 menit itu naik dikurang dengan naik dan turunnya ya. Berarti waktu sisanya ya. dua koma Berarti lima menit. sisa waktunya akan sama dengan 5 dikurang 2,5 sama dengan 2,5 menit. Oke. Nah, berarti apalagi nih yang bisa kita samakan nih? Itu ya waktu kecepatan kabel meluncur ya. Kecepatan kabelnya, kecepatan kabel sama dengan 15 kilometer
per jam. Berarti kita konversi ke samain ya meter per menit ya. Oke, samain. Berarti 15 kilometer ke menit itu dikali berapa? Nah, Kali 60. sebentar. Nah, kita konversi dulu ya kilometer ke menit ya tadi. km, hm, jam, meter, desi, senti, mili. Nah, km ke m. Berapa nih turunnya? Satu, dua, tiga. Enggak. Berarti dikali 1000. Nah, untuk jam kita konversi ke menit ya. Berarti karena ini ada per jam, maka di sini kita bagi ya. Dibagi sama 60. Nah, 60. berarti 15.000 per 60 akan sama dengan 15 ini. 250 meter per menit. Nah, udah sama ya satuannya, meter per menit ya. Nah, berarti kita bisa tahu nih panjang kabelnya. Hmm. Maka panjang kabel. Nah, untuk rumus panjang kabel, kita bisa menggunakan rumus seperti yang tadi, yang jarak, waktu, kecepatan. Berarti untuk panjang kabel, kita bisa samakan kayak jarak ya. Paham atau bingung? Jarak. Paham atau bingung? Kan yang ditanya adalah panjang kabel. Panjang sama jarak itu sama konteksnya. Jadi kita bisa menggunakan waktu dikali kecepatan untuk mencari panjang kabel. Hmm. Oke, waktu dikali dengan kecepatan. Waktunya tadi sisa waktunya berapa? 2,5 ya? 2,5 dikali sama kecepatannya berapa? 250. 150. Nah, berarti panjang kabelnya adalah 625 meter. Nah, intinya adalah kita bisa menggunakan nih rumus yang ini. Kita bisa menggunakan rumus yang ini dengan konteks yang berbeda-beda. Kayak tadi, kita mencari panjang, kita bisa pakai rumus jarak, karena kan dia sama ya. Terus, tadi juga kita bisa pakai rumus jarak juga untuk menghitung volumenya, volume bak tadi. Benar? Dan Oke. Untuk latihan 5 ada yang ingin ditanya? Apa dilanjut? dan Oke, gitu ya. Nah, di sini kita baca dulu ya soalnya ya. Sebentar, sebentar. Aku ada yang ini. Ini aja deh. Ya ini.
Nah, ini buat soal hari kita nih. Coba, coba ini em, aku punya mini kuis nih. Mbak Vanessa kerjain. Boleh dicoret-coret lagi papannya. Aku kasih waktu berapa ya? Hmm, 2 menit ya. Paham atau bingung? Ini aku bantu coret-coret deh. Sebuah persegi, berarti gambar dulu nih persegi nih. Persegi, luasnya adalah luas persegi sama dengan 81 cm3. Persegi ditempelkan pada sisi persegi panjang, berarti dia nempel ya. Hmm, sini ada persegi panjang nih, berarti oh, dengan ukuran 15/9. Sehingga salah satu sisi persegi berhimpit. Berarti sisi yang ini yang berhimpit ya. Sisi yang ini berhimpit. Himpit. Tentukan keliling gabungannya. Ayo, gimana nih? Boleh, saya coret-coret. Bingung? Susah nulis di sini. Oke, oke. Aku bantu deh, ini deh. Berarti tadi ini 9 ya? Ini udah Vanessa hitung ya? Berarti sisi perseginya adalah 9 ya di sini ya, 9. Nulis 9. di situ susah. Oke, apa? Aku bantuin. Ini 9. Nah, berarti untuk yang ini bagaimana nih kita carinya nih? Sisi lima yang ini. belas kurang 9. Oke, benar. 15 kurang 9 sama dengan? Nah, Nah, nah maka kelilingnya akan sama dengan berapa nih? 9 9 ditambah tambah 9 tambah 6 tambah 9 tambah 15 tambah 9 tambah 9 ya, 9-nya ada 1, 2, 5 3, 4. Betul, ada 5. Berarti totalnya berapa nih? 9 dikali 5. 45 5 ditambah sama 15 ditambah tambah 6 15 ya. Betul? Ini tambah keturunan ini ya? 6 Oke, betul. tambah 6 Betul. Terus berarti 66. tambah 6. Maka sama dengan 66. Betul. Oke. Dari soal satu tadi hari ini sampai soal terakhir, apa nih?
Yang menurut Vanessa gampang, sama menurut Vanessa susah. Yang gampang tentang persegi, persegi, pokoknya bangun datar. Terus yang Hmm. susah itu eh, rasio. Oke, berarti yang gampang itu bangun datar ya? Bangun datar, bangun ruang lumayan gampang. Yang Oke. susah itu misalnya kayak cari cari sesuatu yang diketahui perbandingan. Hmm. Lalu, Hmm, perbandingan-perbandingan ya. hmm, Kira-kira nih, kenapa dia susah? Ini ya kurang, nggak ada ilustrasinya ya, makanya susah ya. kayak Oke, oke. Karena ini adalah soal terakhir, nah nanti untuk pertemuan selanjutnya aku tambahin deh ilustrasi-ilustrasi biar Vanessa bisa terbayang. Oke, boleh ini, boleh ke platformnya. Vanessa deh yang share screen deh. hmm, hmm, hmm. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, aku bakal nambahin deh buat visualisasinya. Terima kasih Vanessa, jangan lupa latihan ya. Hmm. Oke. Makasih.